Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rizka Sapetsila. Oke, kali ini saya ingin share mengenai intermittent fasting bagi penderita asam lambung atau GERD atau gastritis dan eh, turunan-turunannya ya. Karena seperti yang saya jelaskan bahwa penyakit asam lambung itu banyak sekali turunannya. Oke, eh, sekarang sedang eh, apa namanya tren ya intermittent fasting. Tidak hanya untuk program diet, tapi juga untuk eh, mengurangi atau bahkan ada yang mengklaim bisa menyembuhkan asam lambung. Kembali lagi, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, asam lambung itu merupakan penyakit 1001 wajah ya. Beda orang, beda gejala. Oleh sebab itu, kita sendiri yang memahami diri kita sendiri dari pengalaman yang sudah kita lalui ketika asam lambung itu kambuh atau asam lambung itu datang. Oke, jadi khusus untuk segmen kali ini, saya akan membahas tentang intermittent fasting. Aman nggak sih bagi penderita asam lambung? Oke, kalau intermittent fasting itu normalnya ya kan puasa 16 jam dan jendela makannya 8 jam. Itu awalnya saya pesimis, tapi saya mencoba karena saya mengenali bahwa makan pagi saya nggak boleh lebih dari jam 10. Itu hasil dari mengenali diri saya sendiri. Mungkin eh, di luar sana ada yang asam lambung tapi bisa bisa nggak sarapan itu bisa itu kasuistik ya. Makanya kembali lagi kenali jenis asam lambung apa yang Anda derita. Jadi karena saya nggak bisa sarapan di atas jam 9 atau jam 10 itu udah telat, makanya saya mencoba intermittent fasting awal-awal itu 12 jam. Jadi saya mulai nggak makan jam 7 malam, mulai nggak makan atau terakhir makan jam 7 malam, kemudian makan kembali di jam 7 pagi. Dan rasanya enak di perut itu, sesak saya juga nggak sembuh tapi lebih enteng daripada sebelumnya. Kemudian dari 12 jam saya naikkan sekarang saya bisa 14 jam. Jujur 14 jam intermittent fasting ini saya rasakan sesak saya agak berkurang. Ya bisa dibilang 50% lah. Itu sangat luar biasa sekali ya kalau menurut saya. Jadi sekarang saya pada tahapan mencoba intermittent fasting 14 jam. Jadi saya terakhir makan itu jam 6 sore, jam 18.00 terakhir makan. Kemudian sarapan di jam 8. Sebenarnya ini nggak terlalu berat ya. Cuma terkadang kita tuh habis sholat isya atau malam itu keinginan ngemil atau makan itu lagi tinggi-tingginya. Cuma itu saya tahan. Kita hanya boleh minum ya. Jadi ini saya share pengalaman saya mencoba intermittent fasting selama 14 jam. Bangun tidur yang biasanya perut kembung itu jadi enggak ya, saya bilang enggak. Dan buang air besar yang awalnya agak susah sekarang juga mulai teratur setiap hari. Ya paling paling buruk 2 hari sekali gitu ya. Jadi menu saya jam 8 pagi ya kan buka puasanya jam 8 pagi ya. Itu saya makan clean food dan atau real food. Clean food atau real food itu segala sesuatu yang proses olahannya itu sederhana ya, nggak terlalu banyak proses olahan di dalamnya. Jadi saya ulangi, saya puasa dari jam 18.00 sampai jam 8 pagi. Jadi saya sarapannya jam 8 pagi. Sarapannya itu ada sesuatu yang ringan. Biasanya saya pakai 2 potong jagung rebus, 2 potong ubi rebus, se- setengah setengah buah jagung rebus, dan eh, 2 potong
pisang rebus yang ukuran kecil. Jadi saya ulangi lagi, 2 potong kecil ubi rebus, kemudian 2 buah pisang rebus, lalu setengah jagung rebus, jagung manis. Nah, itu sarapan pagi saya. Apakah ini mahal? Enggak. Ada yang bilang makan sehat itu mahal, enggak. Jagung 1 biji paling 3.000. Kalau dibagi dua 1.500 ya kan. Kemudian ubi rebus, ubi sekilo kalau di daerah saya 6.000. Itu udah jadi beberapa kali makan. Karena saya memang cuma 2 potong kecil. Lalu pisang 2 potong direbus. Satunya 1.000-an. Sarapan nggak ada 10.000 ya. Cukup itu aja, nggak boleh terlalu kenyang. Kemudian saya habis itu minum. Sebelum jam 12 saya harus sudah menghabiskan 1 liter air. Jam 12 siang saya makan menu biasa, pakai nasi, kadang pakai sambal juga. Tapi sambal yang nggak pedes ya. Terkadang saya bikin sendiri, komposisinya yang bisa kita kontrol kan. Yang misal cabai yang nggak pedes itu kan ada. Itu, jadi makan siang itu pakai nasi, ya sayur seperti biasa, jam 12. Setelah itu minum lagi. Biasanya sore saya olahraga, angkat beban atau senam selama 30 menit. Kemudian makan terakhir jam 6, sebelum maghrib atau setelah maghrib itu ya jam 6, jam 18.00. Saya biasanya makannya yang enteng lagi, rebusan lagi. Bisa dicoba ya untuk bagi yang ingin mencoba intermittent fasting. Dan menurut saya ini uh, termasuk metode yang bagus karena saya merasakan sesak nafas saya karena asam lambung sudah mulai berkurang, walaupun nggak total. Kemudian kembung yang biasanya sering perih itu juga berkurang. Karena memang menurut saya eh, lingkungan yang baik untuk lambung itu adalah lingkungan yang tidak terlalu kenyang. Tidak terlalu kenyang. Jangan sampai makan kita kebanyakan. Jadi sedikit saja. Saya tuh pernah makan langsung 2 porsi asam lambung saya kambuh. Jadi saran saya bagi yang punya penyakit asam lambung, makanlah dalam porsi kecil dan biasakan lambung untuk lapar. Kalau menurut saya ya. Dan memang banyak dokter yang menyarankan memang nggak boleh makan terlalu banyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa terkadang lambung itu butuh istirahat. Tapi kalau ada yang kan ada kasus-kasus yang nggak memang benar-benar nggak bisa kelaparan, ya mungkin bisa diganti dengan yang tadi real food, makanan rebusan eh, yang nggak terlalu banyak. Jadi bukan berarti orang asam lambung itu harus makan terus dalam jumlah banyak, enggak. Mungkin tiap jam makan, tapi jangan tiap jam 1 piring, mungkin 1 jam separuh apa namanya separuh porsi pisang. Nanti sejam kemudian separuhnya dimakan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Yang mau mencoba silakan, tapi ingat kenali kondisi Anda masing-masing. Mungkin ini bisa berlaku bagi saya, tapi tidak berlaku bagi semua orang. Tapi bisa dicoba karena banyak orang yang membuktikan bahwa intermittent fasting itu bagus untuk asam lambung dan saya membuktikan bahwa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.